Halo Sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Ray dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Dan pada kali ini kita akan membahas satu topik yang penting dan sangat menarik dengan judul memahami dan mengatasi konflik suami istri. Merah menggoda warna buah naga dipadukan dengan manisnya banana. Bila ada konflik dalam rumah tangga, kenali dan atasi dengan bijaksana. Lantas bagaimanakah kita bisa mengenal dan mengatasi konflik dalam rumah tangga? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik yang sangat penting ini, saat ini sudah terhubung dengan kami secara daring narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Goni Matius. Penamatkan pendidikan S2 pada tahun 2022 dari Universitas Kelabat, Pendeta Stephen Goni MTH saat ini melayani sebagai pendeta senior di Gereja Masai Advent Hari ke-7 Distrik Kendari. Sedangkan Ibu Afril Astuti Matius ST saat ini melayani sebagai kepala sekolah di Kendari Adventist Academy. Kepada keluarga Pendeta Goni Matius, Allah mempercayakan dua orang buah hati yaitu Abigail dan Joshua Goni. Keluarga ini adalah keluarga yang berdedikasi dalam pelayanan serta keluarga yang rendah hati. Ya, langsung saja kita sapa narasumber kita ya, Febriani. Ya. Shalom Pendeta Stephen Goni dan Ibu. Shalom. Shalom. Ya, Pendeta dan Ibu bisa mendengar suara kami dengan jelas? Bisa sekali Pendeta dan Mem. Baik, apa kabar Pendeta dan Ibu? Puji Tuhan, luar Puji biasa. Tuhan, luar biasa. Sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, amin. Baik, senang sekali boleh berjumpa dalam kesempatan kali ini dan terima kasih Pendeta dan Ibu sudah hadir di program Kapas. Ya. Kami tahu ada banyak kesibukan tapi sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada episode kali ini. Ya. Pendeta Stephen Goni dan Ibu, untuk memulaikan diskusi kita, mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, oleh karena Engkau baik di dalam kehidupan kami, mempertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami akan berdiskusi dengan narasumber kami, keluarga Pendeta Goni Matius. Kiranya Tuhan menuntun agar diskusi kami boleh menjadi berkat dan membawa bekal bagi keluarga-keluarga Kristen untuk merasakan kebahagiaan di dunia ini dalam kehidupan mereka dan akan selalu bersedia ke surga. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan diskusi kami di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik Pendeta Stephen Goni dan Ibu, topik diskusi kita kali ini adalah memahami dan mengatasi konflik suami istri. Nah, pertanyaan pertama adalah kenapa topik ini penting untuk dibahas? Apa sebenarnya tujuan kita membahas topik pada episode kali ini? Silakan Pendeta atau Ibu. Ya, baik, terima kasih Pendeta dan Mem. Kenapa kami mengambil topik konflik suami istri dalam rumah tangga? Karena ini satu hal yang sangat-sangat penting. Karena dalam setiap rumah tangga, pasti kita merindukan ada kebahagiaan, ada sukacita dalam rumah tangga. Dan tentunya tujuan rumah tangga yang kita bentuk di dunia ini, sudah pasti sampai di sorga. Sesuai dengan program Kapas, Keluarga Allah pasti ke sorga. Amin. Nah, di dalam perjalanan rumah tangga di dunia ini, tidak terlepas dari banyak masalah, banyak konflik yang sering muncul sebagai suami istri. Dan ketika kita mengetahui konflik apa yang sering muncul sebagai suami istri dan apa jalan keluar yang perlu kita tahu, maka di dalam perjalanan rumah tangga, khususnya hubungan suami istri, kita bisa menemukan jalan keluar yang terbaik. Sehingga dalam perjalanan rumah tangga itu betul-betul harmonis dan bukan hanya sampai di dunia, tetapi kerinduan kita rumah tangga yang kita bentuk di dunia ini itu sampai di sorga
di tempat yang Tuhan sudah siapkan. Itu poin yang penting mengapa kami mengambil judul konflik suami istri di dalam rumah tangga. Baik. Mungkin Ya. tambahan, jangan sampai konflik yang mungkin saja terjadi dalam keluarga kita membuat kita seolah-olah kita ini hidup di neraka yang ada di dunia. Ya, jangan sampai keluarga kita yang awalnya ketika kita menikah impian kita begini-begini manis, indah, bahagia, begitu ada konflik terjadi, kita rasa-rasanya hidup di dalam neraka yang ada di dunia. Seperti itu. Baik. Baik. Ya, jadi jangan sampai give up ya. Karena konflik itu selalu ada. Dan kalau Betul. sudah menyerah di awal, maka pasti ujung-ujungnya tidak bahagia. Iya. Terima kasih pendeta dan ibu. Nah, secara umum apa yang dimaksud dengan konflik dalam rumah tangga? Dan mengapa kita perlu mengetahuinya? Iya. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang konflik, maka konflik itu adalah perselisihan. Konflik itu adalah percekcokan. Ada argumentasi. Ada ketidaksepakatan yang memanas atau amarah yang terpendam. Nah, konflik juga ini seringkali diwarnai oleh tindakan kekerasan. Ada pertikaian yang menyakitkan. Dan kata-kata lain yang sering digunakan untuk mengidentifikasikan konflik adalah pertengkaran, persaingan, percekcokan, perdebatan. Jadi, kalau kita bicara tentang konflik, itu identik dengan pertengkaran. Baik. Jadi, kenapa kita perlu mengetahui konflik ya? Ketika kita memasuki jenjang pernikahan, harapan kita janganlah terjadi konflik. Ya. Tetapi kalaupun itu terjadi dan kita berada dalam situasi yang ada konflik, paling kurang kita mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi konflik tersebut, bahkan untuk menyelesaikan, mencari solusi terbaik, jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Setelah kita mengetahui apa konflik sebenarnya yang kita sedang hadapi. Baik. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Jadi itu tadi konflik, berdebat, cekcok, berargumentasi. Simpelnya pertengkaran ya. Iya, bertengkar. Nah, kemudian pendeta dan ibu, kalau kita sudah tahu apa yang menjadi penyebab, kira-kira apa saja faktor yang bisa memungkinkan adanya konflik dalam rumah tangga? Pendeta dan ibu, silakan. Jadi begini, sering sekali kita mendengar bahwa keluarga, pernikahan adalah ruang belajar seumur hidup, bukan sekali seumur hidup, di mana di dalamnya dua kepribadian, dua kebiasaan yang berbeda, dua pandangan yang berbeda ini ingin disatukan. Sehingga dari perbedaan-perbedaan ini kadang-kadang memicu konflik. Kadang kita merasa bahwa konflik itu terjadi karena adanya masalah keuangan mungkin, atau masalah pekerjaan, masalah anak-anak, masalah keluarga. Tetapi masalah utama sebenarnya dari konflik itu sendiri adalah tidak baiknya atau tidak harmonisnya komunikasi antara pasangan itu di dalam pernikahan mereka. Saya melihat inilah dasar dari penyebab terjadinya konflik di dalam rumah tangga. Tidak ada komunikasi yang baik. Nah, ada beberapa hal yang sering dikeluhkan oleh suami mengenai istri-istri mereka. Nah, saya ingin kemukakan pada kesempatan ini beberapa hal yang sering dikeluhkan oleh para suami. Yang pertama, yaitu sering ngomel, banyak bicara. Ada kalanya ketika suami pulang dari tempat kerja, yang harusnya dia mendengarkan satu kata-kata yang indah, tapi sampai di rumah istri mengomel, bicara terus hal-hal yang membuat telinga suami jadi pusing. Nah, ini sering dikeluhkan oleh para suami. Kemudian bukan hanya itu, tidak pernah memperlihatkan kehangatan kasih mesra. Jadi kalau waktu awal menikah selalu menunjukkan perhatian, tapi lama-kelamaan sudah tidak menunjukkan kasih mesra sebagai suami istri. Ternyata ini yang dikeluhkan oleh para suami. Kemudian yang berikutnya, mau menang sendiri. Mau menang sendiri. Apa yang diinginkan, mau ikuti apa maunya.
Padahal mungkin berlawanan dengan kehendak dari sang suami. Kemudian yang berikutnya, tidak menjaga penampilan dan tidak mempedulikan bentuk tubuhnya lagi. Jadi kalau dulu masih pacaran, selalu pakai parfum, selalu ganti-ganti baju. Tapi setelah menikah, tahun pertama masih aman-aman. Tapi kalau sudah 5 tahun, 10 tahun, istilahnya pakaiannya itu saja. Dan ini juga bisa menjadi hal-hal yang dikeluhkan oleh para suami. Yang berikutnya, selalu mencampuri atau mencela kegemaran atau hobi suami. Ternyata ini juga menjadi hal yang dikeluhkan oleh para suami untuk istri-istri. Kemudian, suka menggosipin serta menjelek-jelekkan suami di belakangnya. Oh, ini fatal. Jadi istri saya kalau dia mengomel diceritakan di belakang, itu satu hal yang sangat-sangat diinginkan oleh para suami. Ya. Kemudian yang berikutnya, bila suami memarahi anak-anaknya, istri malahan ikut nimbrung dan membela anak-anak. Jadi ini juga merupakan satu hal yang dikeluhkan oleh para suami mengenai istri mereka. Yang berikutnya, tidak mengurus anak-anak dan tidak suka mempedulikannya. Dia cuek untuk kebutuhan anak-anak. Apapun kebutuhan anak-anak, dia sibuk dengan apakah modenya, pekerjaannya. Padahal itu adalah pekerjaan yang utama sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Betul. Kemudian yang berikut, gemar mencela suami di hadapan teman-teman, keluarga, atau anak-anaknya. Sehingga ini ada kalanya menurunkan harkat dan martabat sebagai seorang suami. Bayangkan, kita di tengah teman-teman, orang tua, anak-anak, istri kita mencela. Itu fatal. Sangat fatal sebagai seorang istri. Kemudian dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik di hadapan teman-teman atau di hadapan keluarga yang lain. Kemudian yang berikutnya, mengatur rumah tangga asal-asalan. Nah, ini satu hal yang sangat fatal yang sering dikeluhkan oleh para suami. Sebagai seorang istri, harusnya dia bertanggung jawab, memperhatikan hal-hal yang penting, khususnya yang ada di dalam rumah tangga. Baik. Nah, saya dapati juga seorang yang bernama Connie Kilmart, seorang penasihat keuangan. Dia katakan seperti ini, uang merupakan salah satu penyebab pertengkaran suami istri. Saya tidak tahu apakah setiap rumah tangga uang menjadi penyebab, tapi ini yang dikemukakan oleh seorang penasihat keuangan yang bernama Connie Kilmart. Katanya uang adalah salah satu penyebab pertengkaran suami istri. Padahal sebenarnya ini mungkin tidak perlu terjadi. Ya. Tapi suami istri lebih sering bertengkar karena uang dibandingkan dengan yang lain. Baik. Hari ini kita mendengarkan banyak sekali ya yang dikeluhkan dari suami kepada istrinya. Iya. Tetapi ya banyak yang dikeluhkan istri dari suaminya. Tapi Baik. pada kesempatan ini saya mengambil beberapa tidak perlu banyak. Yang pada umumnya istri rasakan. Yang pertama yang biasa dikeluhkan dari istri itu, suaminya itu sembrono. Kadang-kadang habis mandi, handuknya itu diletakkan di tempat tidur. Kadang-kadang baju kotor, sepatu tidak ditaruh di tempatnya. Ya, hal sepele tapi dikeluhkan dari istri. Nah, kemudian suami ini lebih suka bekerja, menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja, mencari uang. Ya. Dan mereka juga itu senangnya hang out atau keluar jalan-jalan bareng teman-teman mereka. Ya, mereka lebih senang keluar bekerja di luar dan memberikan pengasuhan anak, tanggung jawab pengasuhan anak, urusan rumah tangga itu sepenuhnya kepada istri. Kemudian suami ini merasa bahwa tugas utama dari suami adalah mencari nafkah, mencari uang. Jadi begitu dia sampai di rumah, dia sudah tidak mau lagi membantu pekerjaan rumah tangga istrinya, ya. Tidak mau lagi misalnya
Misalnya istri cuci baju, suami menjemur bajunya. Jadi dia merasa pekerjaan rumah itu pekerjaan istri, silahkan dikerjakan. Saya melakukan tanggung jawab saya mencari uang, mencari nafkah. Kebanyakan juga suami kita ini memberikan pengasuhan anak kepada istri. Suami merasa bahwa istri adalah ibu. Ibu itu lebih tahu apa yang anak-anaknya butuhkan, lebih tahu keperluan anak-anak. Jadi apa-apa yang berhubungan dengan anak-anak semuanya diserahkan tanggung jawabnya kepada istri sebagai ibu. Kadang-kadang suami tidak tahu kalau anaknya sedang ujian nasional, saat ini seperti itulah. Karena memang tanggung jawab sebagai seorang istri yang utama adalah sebagai seorang ibu. Nah, kadang-kadang suami sudah memberikan sepenuhnya tanggung jawab ini kepada istri. Nah, inilah kadang-kadang istri kelelahan, kecapean, dan bicaranya banyak, ngomelnya banyak istri itu. Jadi ternyata sudah dapat dia punya rahasia. Baik, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Jadi sudah seimbang ya, Febriani. Iya, ada. Dari suami keluhannya apa, dan istri juga keluhannya apa terhadap pasangan masing-masing. Baik, Pendeta Stephen Goni dan Ibu, puji Tuhan sejauh ini kita sudah membahas tentang betapa pentingnya topik ini diangkat ya, dalam diskusi yang terbuka, dan apa itu konflik. Definisinya sudah dijelaskan, serta juga tadi Pendeta dan Ibu sudah menjelaskan faktor-faktor beserta dengan contoh yang memicu terjadinya konflik di dalam rumah tangga. Ya, Pendeta Stephen Goni dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang memahami dan mengatasi konflik suami istri. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang memahami dan mengatasi konflik suami istri. Ya, Pendeta Stephen Goni dan Ibu, apa saja pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga? Ya. Silakan Pendeta atau Ibu. Baik, kalau berbicara tentang pemicu, tentu banyak ya pemicu dalam yang bisa menimbulkan konflik di dalam rumah tangga. Tetapi yang ini mungkin yang pertama itu tadi perbedaan pendapat ya, perbedaan pendapat dalam masalah pengasuhan anak misalnya, atau dalam penggunaan uang, kita mau alokasikan kemana ini uang kita, mau dipakai untuk apa yang menjadi prioritas kita. Kadang-kadang berbeda, suami dengan istri prioritasnya berbeda, atau mungkin dalam perbedaan pendapat dalam merawat orang tua kita ya, orang tua dari suami atau orang tua dari istri. Nah, perbedaan pendapat inilah yang kadang-kadang bisa memicu terjadinya konflik di dalam keluarga atau pernikahan. Yang berikutnya yang menjadi pemicu adalah salah paham. Jadi mungkin apa yang kita maksudkan disalah mengerti oleh pasangan kita. Ini yang seringkali juga memicu konflik atau pertengkaran di dalam rumah tangga, khususnya bagi suami istri. Ada kesalahpahaman. Karena sudah pasti tidak ada komunikasi yang baik dari suami istri. Dan juga atau mungkin ada perasaan dari salah satu pasangan, dia merasa dalam pernikahan ini dia yang dirugikan. Misalnya saya dengan suami atau suami dengan istri merasa kami ini kok sama-sama background pendidikannya S1, sama-sama sarjana. Kenapa pada akhirnya saya harus sebagai istri saya harus di rumah memasak, sedangkan suami saya boleh keluar rumah dan bekerja di kantoran. Saya merasa mungkin istrinya merasa, saya ini dirugikan dalam pernikahan ini. Ataupun kemudian istrinya bekerja sambil mengurus rumah,
karena terlalu lelah, capek, dia juga merasa bahwa oh, saya ini yang dirugikan, saya ini yang banting tulang, saya ini kayak tulang punggung keluarga, mungkin ada perasaan seperti itu. Nah, suami kadang-kadang juga mungkin suami merasa bahwa saya yang bekerja, saya yang mencari uang, tapi kenapa uang itu dihabiskan oleh istri? Dia merasa dirugikan, ya. Ada yang merasa bahwa saya ini pihak yang dirugikan di dalam pernikahan. Nah, pemicu yang berikutnya sehingga muncul konflik adalah ada campur tangan pihak ketiga. Jadi istilahnya ada orang ketiga di antara suami istri itu. Iya. Nah, bisa jadi orang ketiga itu bisa teman kita, teman dari suami, teman dari istri, yang ketika dia sudah masuk di dalam kehidupan rumah tangga itu bisa jadi konflik. Ya. Bisa jadi juga orang tua menjadi orang yang ketiga di dalam rumah tangga. Mungkin suami istri kita di rumah kita masing-masing, kita sudah punya rencana matang ke depan. Tapi karena orang tua dia turut campur, dia memberikan masukan yang seharusnya tidak cocok dengan suami atau istri, maka ini juga bisa memicu konflik. Betul. Dan perasaan terlalu sensitif juga atau curigaan ini bisa menimbulkan konflik di dalam pernikahan. Misalnya suami mungkin dia capek bekerja di luar, kemudian sampai di rumah dia mungkin diam, istrinya merasa apa yang salah ya, ada yang salah, atau istrinya lagi berdandan rapi mau keluar, suami curiga, mau kemana ini istri saya ini, mau ngapain di luar ya. Curigaan yang berlebihan ini juga, tidak adanya kepercayaan bisa memicu timbulnya konflik di dalam pernikahan. Ada banyak hal. Jadi kalau kita lihat, ada banyak pemicu terjadinya konflik suami istri dalam rumah tangga. Namun penyebab utama terjadinya konflik kalau kita lihat di sini adalah sebenarnya poinnya hanya satu. Komunikasi yang buruk. Atau hilangnya komunikasi antara suami istri. Jadi sebenarnya kalau komunikasi baik sebagai suami istri, pasti semua akan berjalan dengan baik. Itu poin yang paling penting oleh karena hilangnya komunikasi di dalam hubungan suami istri. Itu pendeta. Baik, terima kasih pendeta. Kami dapat poinnya bahwa apapun masalah atau pemicunya, kalau ada komunikasi yang baik, pasti mudah teratasi ya pendeta. Baik, sekarang apa saja akibat yang mungkin ditimbulkan dengan adanya konflik dalam rumah tangga, apalagi konflik itu tidak teratasi pendeta? Kira-kira apa yang mungkin menjadi akibatnya? Silakan pendeta dan ibu. Baik, terima kasih. Sahabat-sahabat Kapas yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita lihat tentang konflik suami istri dalam rumah tangga, itu ada akibat yang akan timbul di dalam hubungan kita dalam rumah tangga. Ada akibat positif yang menguntungkan dan juga akibat yang negatif yang akan merugikan kita ketika adanya konflik suami istri di dalam rumah tangga. Jadi kalau kita melihat dampak dari konflik yang timbul dalam pernikahan, dampak positifnya ya, yang pertama itu bisa menimbulkan kemampuan mengoreksi diri sendiri. Jadi dengan adanya konflik lebih mendewasakan seseorang. Jadi kalau dia hadapi konfliknya seperti ini loh yang saya harus buat. Ya, dia mengoreksi diri sendiri, kemudian mencari solusi begitu. Dia kemudian semakin setelah kemudian konflik itu terjadi lagi, dia bilang, oh saya sudah tahu kalau seperti ini yang timbul, ini loh yang harus saya lakukan, ini yang harus saya buat. Nah kemudian dengan adanya konflik akan meningkatkan prestasi atau membuat seseorang menjadi lebih baik. Misalnya mungkin karena saya tidak bisa memasak dengan baik, dengan membuat makanan kesukaannya, timbul konflik. Jadi saya berusaha bagaimana supaya saya bisa memasak. Saya mulai mengupgrading diri saya. Saya banyak membaca buku misalnya, kemudian mengikuti seminar atau pelatihan-pelatihan, sehingga prestasi saya itu akan meningkat.
Nah, kemudian dampak positif dari konflik yaitu mengembangkan alternatif yang baik. Dengan adanya konflik yang terjadi, kita akan memikirkan solusi terbaik apa yang harus kita ambil. Misalnya kayak tadi, suami itu sembrono, suka naruh handuk di tempat tidur. Mungkin solusi yang saya buat adalah, saya harus menyiapkan gantungan handuk yang kecil di dalam kamar, supaya kalau selesai pakai handuk, boleh digantung handuknya. Ya. Nah, kadang-kadang kita itu bertengkar karena hal-hal yang sepele, karena benda-benda yang kecil. Misalnya kaos kaki, ya, ikat pinggang, dasi, ya. Jadi, supaya tidak terjadi konflik, kita belajar, mungkin satu kali terjadi, kita belajarlah dari konflik itu. Kemudian kita menemukan alternatif apa untuk mencari jalan keluarnya, solusinya. Nah, mungkin seperti itu yang dampak. Kalau kita lihat setelah dampak positif yang kita lihat, maka dampak negatif dari adanya konflik adalah ini akan menghambat adanya kerjasama suami istri. Ya. Jadi bagaimana mungkin kalau sementara bertengkar, kemudian ada sesuatu hal yang harus dikerjakan sama-sama, pasti tidak akan tercipta kalau lagi bertengkar suami istri. Kemudian yang kedua, ada subjektif dan emosional. Jadi meluap-luap karena amarah. Ini ada kalanya barang-barang yang ada di dapur biasanya melayang. Kenapa? Karena sudah teremosi, sudah bisa terkendali. Nah, ini dampak negatif karena emosi yang tidak bisa terkendali sebagai suami atau sebagai istri. Dampak negatif. Kemudian saling menjatuhkan. Sahabat-sahabat kapas yang saya kasihi, seringkali kalau sudah bertengkar, kita mulai menjatuhkan pasangan kita. Kita mulai merendahkan pasangan kita karena terlalu emosi. Kata-kata sudah tidak bisa terkendali. Ini akibat negatif kalau adanya konflik. Kemudian adanya frustrasi. Sudah mulai tertekan kita, mungkin pasangan kita sudah mulai membuat tekanan, ada kata-kata ancaman, dan pikiran kita sudah tidak terkonsentrasi karena sudah adanya konflik atau pertengkaran. Kemudian akibat yang negatif berikutnya adalah ketika suami istri bertengkar, maka ini berdampak kepada anak-anak kita. Nah, akan menjadi fatal ketika kita di rumah suami istri bertengkar, kemudian ada anak-anak memperhatikan. Aduh, sahabat-sahabat kapas yang saya kasih, ini berdampak sekali yang merugikan kepada anak-anak kita. Mereka akan melihat, mungkin saya sebagai suami sudah memukul istri di rumah, kemudian anak-anak melihat, ternyata bapak saya bukan sayang tapi kejam. Nah, ini akan berdampak kepada anak-anak karena mereka memperhatikan apa yang dibuat oleh suami istri ini. Kemudian hal yang berikutnya adalah, dan ini poin negatif yang kalau bisa tidak ada di pemikiran kita, yaitu adanya perpisahan. Ada banyak suami istri ketika mereka ada masalah, ada konflik, karena mereka tidak ada solusi yang terbaik, tidak ada saling pengertian, maka mereka mengambil keputusan untuk berpisah. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menghadapi konflik dalam hubungan suami. Dan ini saya percaya jangan pernah ada terlintas dalam pikiran kita. Itu sebabnya kenapa pembahasan ini sangat penting, agar kita bisa menemukan cara yang terbaik untuk menghadapi konflik dalam rumah tangga. Baik. Di dalam firman Tuhan, dalam Yakobus 4 ayat 1, di sana firman Tuhan katakan seperti ini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saudara-saudara yang saya kasihi, hawa nafsu kita kalau kita tidak kendalikan dengan tuntunan Tuhan, maka itu akan berakibat fatal. Khususnya dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga. Itu betul. Baik. Terima kasih pendeta. Betul. Jadi tadi kalau sudah terjadi konflik, apa-apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian pendeta dan ibu, kalau misalnya konflik ini belum terjadi, apa yang harus dilakukan untuk mencegah
supaya tidak terjadi konflik dalam rumah tangga. Bagaimana caranya Pendeta dan Ibu? Silakan. Oh, baik, terima kasih Pendeta dan Mary. Memang kita tidak bisa menghindari konflik dalam rumah tangga ketika itu terjadi. Jadi saya mau katakan bahwa tidak ada rumah tangga di dunia ini yang tidak ada masalah. Pasti punya masalah. Dan kita tidak bisa menghindari ketika itu sudah datang di dalam rumah tangga kita masing-masing. Tapi pada kesempatan ini kami akan coba memberikan beberapa cara untuk bagaimana kita bisa mencegah dan mengatasi konflik di dalam rumah tangga. Baik, bagaimana kita bisa mencegah supaya tidak terjadi konflik di dalam rumah tangga? Mungkin yang pertama adalah kita harus menerima pasangan kita itu apa adanya. Ketika kita memasuki masa pacaran, ya, kita melihat pribadi sosok yang sempurna, sehingga orang itulah yang kemudian kita tetapkan hati kita, kita pilih untuk menjadi pasangan hidup kita di dalam pernikahan. Kemudian setelah di dalam pernikahan, mungkin timbul riak-riak, timbul masalah, timbul konflik, pertengkaran. Kadang kita berpikir, aduh, seandainya kalau dia ini pola pikirnya, cara memandang sesuatunya itu seperti saya, ya, maka ini tidak akan terjadi. Nah, kemudian kita ingin berjuang, berusaha keras, kita ingin merubah pasangan kita itu berubah menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kita lupa bahwa jikalau kita ingin merubah pasangan kita seperti apa yang ada di pikiran kita, itu bisa menimbulkan konflik yang hebat. Kenapa? Karena tidak ada orang yang ingin hidup di bawah tekanan, ya. Tidak ingin hidup di bawah tekanan. Sehingga untuk itu mungkin kita bisa menerimalah apa adanya pasangan kita. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui bahwa tidak serta-merta kita terima semua apa yang ada di pasangan kita. Misalnya hal-hal yang tidak bisa ditolerir, yang prinsipal, ya. Yang prinsip yang tidak bisa kita terima, misalnya kalau pasangan kita itu suka minum-minuman keras, mabuk-mabukan, atau suka memukul, suka bicara kasar, ya, dia suka merokok, berjudi, menghabiskan uang, mungkin ada hal yang kita bisa terima apa adanya dari pasangan kita, tapi ada juga yang secara prinsip tidak. Ini tidak bisa ditolerir. Mungkin seperti kalau mungkin pasangan kita itu tidak kurang menghargai waktu, dia sudah berjanji kemudian dia melupakan janjinya itu, atau dia tidak ingat tanggal pernikahan ulang tahun kita, ya bolehlah kita terima seperti itu apa adanya. Kecuali kalau yang benar-benar sudah prinsip, ya kita tidak bisa. Nah, saya tambahkan sedikit. Salah satu bentuk tidak menerima pasangan kita apa adanya, saya berikan contoh adalah seperti kita mengeluh, kita mencela, kita mengomel. Nah, omelan yang lazim diucapkan istri, yang sering kita dengar seperti berikut ini. Suami tidak pernah membersihkan rumah. Suami tidak mengerti perasaan saya. Suami saya terlalu cuek. Suami tidak ingat ulang tahun pernikahan kami. Kemudian suami susah bangun pagi dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada celaan. Ada celaan yang muncul dari istri. Seperti, kenapa kamu tidak seperti dia? Seperti orang lain yang bisa menghasilkan banyak uang dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang sering kita dengar dan perlu kita hindari. Nah, sahabat-sahabat kapas yang saya kasih dalam Tuhan. Banyak kali seseorang kehilangan pegangan dan menyerah dari meraih sukses karena istrinya memudarkan harapan dan semangatnya dengan cercaan, omelan yang tidak kunjung habisnya. Kembali saya tekankan bahwa banyak kali para suami hilang dalam meraih kesuksesan karena istri yang memudarkan harapan dan semangat bagi sang suami untuk meraih kesuksesan. Baik.
Baik, Baik. puji Tuhan. Pendeta dengan bukan hanya istri yang sering mengomel, tapi suami juga kadang-kadang suka mengomel, tapi omelannya suami itu ya seputaran urusan rumah dan anak-anak. Tapi kalau kita lihat sebenarnya suami itu lebih banyak mengkritik ya daripada mengomel. Kenapa sih ini begini? Kenapa rumah begini? Itu lebih ke mengkritik ya kalau suami seperti itu. Dan Baik. ini bisa memicu timbulnya konflik di dalam rumah. Jadi pada akhirnya omelan yang timbul dari perasaan tidak bisa menerima pasangan apa adanya akan membangkitkan konflik. Dan konflik hanya akan menambah masalah dan pada akhirnya omelan dapat mematikan rasa cinta. Jadi yang tadinya ada perasaan cinta kepada pasangan, tapi karena ada omelan-omelan terus, itu akan memudarkan rasa cinta yang sementara bertumbuh. Jadi itu satu hal yang perlu kita ketahui. Ya. Baik, Kemudian, ya pendeta, ini ada beberapa poin. ya, silakan pendeta. Harus menghargai pasangan kita. Seringkali di dalam kehidupan pernikahan kita menganggap bisa dengan kita menganggap biasa dengan kelebihan dan keistimewaan pasangan kita. Namun begitu mudah menuding kesalahan dan kelemahan pasangan kita yang menyakiti hati kita. Kita jarang memuji sifat pasangan kita yang patut kita puji. Tetapi kita membesar-besarkan kesalahan-kesalahan yang kecil. Nah, nasihat kami bagi para istri yang mendengarkan program Kapas ini adalah kagumilah suami Anda. Iya. Berikan penghargaan kepadanya. Kembali saya tekankan bagi para istri. Kagumilah suami Anda dan berikan penghargaan kepadanya. Ada sebuah kisah di mana seorang pria dengan berusaha keras, dia membuat pidato penyambutan yang dihadiri oleh banyak tamu penting. Ada teman-teman dan juga ada istrinya. Ketika pidato penyambutannya selesai, banyak orang datang mengerumuninya dan memberikan selamat atas pidato penyambutannya. Nah, pria tersebut, dia merasa senang. Dia merasa senang atas sambutan dari teman-teman yang hadir pada waktu itu. Namun, sahabat-sahabat Kapas, jauh di lubuk hatinya, dia mengharapkan pujian dari istrinya. Tetapi dia tidak mendapatkan ini. Tolong diperhatikan. Bisa jadi ini adalah awal di mana pria tersebut mulai mencari orang yang mau memberinya penghargaan. Baik. Rahasia ya buat para istri, para wanita. Laki-laki itu senang sekali dipuji-puji. Penampilan fisiknya, badannya, tubuhnya yang kekar, otot-ototnya, atau rambutnya yang lebat, mereka senang sekali dipuji fisiknya. Berbeda dengan wanita. Kalau wanita, mereka senang dengan hal-hal yang romantis. Misalnya ditanya, apa kabar? Sudah makan belum? Lagi ngapain? Ya, itu sudah membuat istri, wanita melambung tinggi ya. Kemudian, apalagi kalau dikasih ya bunga lah, biar cuma satu tangkai bunganya. Entah itu coklat cuma satu bungkus coklat, itu sudah membuat istri itu melambung tinggi. Nah, tindakan-tindakan sepele, kecil seperti ini yang mungkin istri memuji fisik dari suami menanyakan kabar ke istri, ini bisa meminimais timbulnya konflik di dalam rumah tangga. Baik, lengkap sekali ya pendeta dan ibu. Iya. Jadi harus balance juga ya antara Betul. suami dan istri. Iya. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta Stephen Goni dan Ibu Afril Astuti Matius untuk informasi yang sangat penting, dan ini adalah realita yang terjadi dalam Betul kehidupan rumah tangga. Ya. Sehubungan dengan mengatasi konflik. Tadi sudah dijelaskan mencegah ya. Iya. Jadi harus kasih sanjungan kepada suami kasih perhatian kepada istri. Iya. Baik sahabat Kapas, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di dalam program Kapas.
Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Sangat menarik ya Febriani. Iya, rasanya tidak cukup waktu. Ya, sudah dijelaskan antara keluhan suami istri, bagaimana mencegah dari pihak suami dan istri. Betul, lengkap. Dan tadi sudah dijabarkan itu semua berhubungan dengan realita yang ada. Iya. Nah, pendeta dan ibu, memang waktu kita sangat terbatas. Iya. Bolehkah pada segmen ini pendeta dan ibu berikan kesimpulan, tips sederhana bagaimana suami istri bisa mengatasi konflik di dalam rumah tangga? Mungkin ada ayat-ayat Alkitab yang pendeta dan ibu ingin bagikan? Disilakan pendeta. Sekaligus mungkin dengan closing statement. Iya, silakan. Baik, terima kasih pendeta dan Mem. Ada beberapa hal untuk cara mengatasi konflik suami istri dalam rumah tangga. Poin yang pertama yang kami ingin bawakan adalah gunakan beberapa menit. Saya bisa sampaikan, gunakan 20 menit untuk mendinginkan emosi kita kalau sudah memulai pertengkaran atau konflik. Karena ketika pikiran kita mulai tenang, maka kita bisa berpikir jernih. Jadi ketika sudah mulai adanya konflik, kita boleh pergi keluar mencari tempat yang tenang atau kita pergi ke alam untuk menenangkan emosi kita. Nah, di dalam firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat 12, di sana dikatakan, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Harus ada waktu untuk kita menenangkan diri. Jadi tips yang kedua, ya, jangan pernah berteriak ketika berada dalam satu percakapan untuk mencari solusi. Tentunya akan ada perbedaan pendapat, tetapi turunkan volume suara kita, karena bukan tentang apa yang ingin kita beritahukan, sampaikan, tetapi bagaimana kita menyampaikan pesan itu sehingga pesan itu bisa diterima oleh lawan bicara kita. Jadi ketika kita berbicara dengan pasangan kita, kita tidak boleh dalam keadaan marah, kita turunkan volume suara kita. Karena firman Tuhan dalam Amsal 15 ayat 1 berbunyi, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Tips yang ketiga yang berikutnya adalah jangan gunakan kalimat yang bersifat merendahkan dan memperlihatkan ketidaksukaan kita. Jadi jangan sekali-kali ada kata-kata merendahkan pasangan kita, dijauhkan dari kita sebagai suami dan istri. Matius 23:12, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kemudian jangan juga menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang menyerang karakter. Misalnya, kamu memang bodoh ya, memang bebal ya, tidak mau mendengar, malah gitu, nggak boleh seperti itu. Karena kenapa? Karena kita pun juga memiliki banyak sekali kekurangan. Firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Tips yang berikutnya yang terakhir adalah berdoa. Banyak berdoa sebagai suami istri. Gunakan waktu lebih banyak suami istri untuk berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Amen. Cinta saja tidak cukup untuk mendapatkan pernikahan yang bahagia. Kita membutuhkan penolong untuk menghadapi konflik dan ketidakcocokan dalam keluarga. Dan itu adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan mengatakan, kalau bukan Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangun. Nah, pada kesempatan ini kesimpulan yang kami bawakan adalah seperti ini. Sahabat-sahabat Kapas yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bisa mencegah adanya konflik. Kita bisa mencegah adanya konflik. Tetapi, jikalau konflik tetap terjadi di dalam rumah tangga kita, yang harus kita buat adalah serahkan segala keberadaan hidup kita sama Tuhan. Minta hikmat kebijaksanaan sorga agar kita dimampukan untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Kita merindukan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang indah penuh dengan sukacita. Saya ingin
membaca ada satu kutipan dalam buku Membina Keluarga Bahagia, halaman 14, dikatakan seperti ini. Rumah tangga itu harus menjadi satu surga kecil di atas dunia ini. Satu tempat di mana cinta kasih dipertumbuhkan, gantinya ditindas dengan sengaja. Kebahagiaan kita bergantung atas pemeliharaan cinta kasih, belas kasihan, dan ramah tamah yang benar terhadap satu dengan yang lain. Bila mana kita mengutamakan Tuhan dalam rumah tangga kita, kerinduan kita bahwa bila rumah tangga kita bukan hanya di dunia ini, tetapi kita bisa mencapai surga, tempat yang kita rindukan. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, Ibu ada yang ingin ditambahkan untuk Kalau kesimpulan? saya dari Filipi 4 ayat 8. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi biarlah firman Tuhan ini senantiasa boleh mengambil tempat di dalam hati kita, sehingga ketika kita menghadapi konflik, kita tetap bisa berpikir dengan baik, karena kita tidak bisa menyelesaikan. Tetapi kalau ada Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, rumah tangga, di hati kita, ya banyak yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Mari terus mengandalkan Tuhan, memanggil Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan kita dalam rumah tangga. Amin. Terima kasih, Pendeta. Amin. Baik. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat menarik, lengkap dengan ayat-ayat firman Tuhan tadi, yang sangat bermanfaat, dan kami percaya sudah membekali sahabat Kapas sehubungan dengan topik kita pada saat ini, yaitu memahami dan mengatasi konflik suami istri. Ya, dan untuk mengakhiri diskusi kita, Pendeta Stephen Goni akan berdoa untuk kita. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada kesempatan ini kami telah mempelajari satu topik yang sangat penting, bagaimana kami boleh menghadapi konflik suami istri di dalam rumah tangga. Kami menyadari Tuhan, kami banyak menghadapi tantangan pergumulan dalam rumah tangga kami masing-masing. Namun melalui pembahasan pada saat ini dalam program Kapas, kami boleh mendapatkan nasihat-nasihat firman Tuhan, bagaimana cara untuk mencegah adanya konflik suami istri di dalam rumah tangga. Bapa di sorga, kami sangat membutuhkan kuasa Tuhan dalam hidup kami, baik sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang istri, agar kami boleh menjadikan rumah tangga kami sebagai surga kecil di dunia ini, dan kami boleh mempersiapkan kehidupan kami, keluarga kami, bagi kedatangan Yesus yang sudah semakin dekat menjemput kami. Hamba berdoa buat Cornelius Media, Tuhan memberkati, dialah melalui program ini akan membawa berkat bagi banyak orang. Terpuji-puji namamu Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Stephen Goni dan Ibu yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua, dan doa kami adalah Tuhan akan selalu memberkati Pendeta dan Ibu bersama dengan keluarga tercinta dalam kehidupan dan tugas serta dalam pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Serta terima kasih atas kesetiaan Anda untuk terus bergabung terus dengan kami. Jangan lupa terus ikuti program menarik lain dari Cornelius Media dan pastikan Anda selalu diberkati. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Ray bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Goni Matius. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.